Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita berjumpa lagi di hari Jumat pada tuab ketiga. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pada tuab ketiga hari ini itu materinya mengenai sistematika laporan PKP. Jadi sistematika laporan PKP ini terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, nanti ada daftar pustaka, kemudian ada lampiran-lampiran. Nah, sebelum saya masuk ke materi sistematika laporan PKP, saya harap bunda-bunda semua menyelesaikan aktivitas 5, di mana aktivitas 5 itu tentang rancangan satu siklus kedua. Untuk formatnya, ketentuannya itu sama seperti RIS 1, kegiatan pembuka, inti, penutup. Cuma untuk RIS 2 itu perbaikan dari siklus yang ke-1. Gitu, jangan lupa nanti ketika mau upload diskusi 5, aktivitas 5, itu lampirkan juga skenario perbaikan dan refleksi. Bukan refleksi awal, tapi ada format refleksi itu menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Kemudian untuk tugas 1 itu yang bagi yang sudah RIS 1 sama RIS 2 bisa langsung diunggah tugas 1-nya. Kemudian kita lanjut ke sistematika laporan PKP. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, untuk sistematika laporan PKP ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Itu semacam kayak skripsi. Cuma kita skripsinya pakai metodenya PTK, karena kita di penelitian tindakan kelas yang semula itu mata kuliah namanya PKP, pengembangan kemampuan profesional, nggak salah ya itu. Kemudian sebelum masuk ke bab 1, itu ada beberapa hal yang harus dilampirkan, yaitu ada halaman judul, ada lembar pengesahan, ada lembar pernyataan anti plagiasi, ada daftar isi, ada kata pengantar. Jadi nanti untuk laporan PKP ini tidak perlu pakai cover, cukup diawali dari halaman judul. Halaman judul, kemudian ada lembar pengesahan, ada lembar pernyataan anti plagiasi, ada daftar isi, dan kata pengantar. Untuk halaman judul itu ditulis secara singkat, biasanya itu ada judulnya, kemudian ada namanya. Nanti saya berikan contohnya, ada juga contoh formatnya di e-learning, coba kalian cek ya nanti. Kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar itu setelah halaman judul ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini ada di bawahnya itu ada tanda tangan supervisor 1, itu saya. Ada tanda tangan kepala sekolah. Jadi nanti tanda tangan kepala sekolah pakai tanda tangan basah dan stempelnya juga basah. Nanti untuk tanda tangan saya berikan ketika laporan ini selesai dari bab 1 sampai bab 5. Kemudian ada lembar pengesahan, ada lembar pernyataan anti plagiasi. Nah, ini formatnya juga sudah terlampir. Itu ditandatangani oleh mahasiswa, tanda tangan basah di atas materai 10.000. Jadi materainya harus materai asli, bukan materai comotan. Itu karena banyak sekali mahasiswa itu kadang
materai itu ngambil di Google terus ditempel. Nah, itu jangan ya. Jadi harus materai asli, kemudian di atasnya ditandatangani tanda tangan basah oleh mahasiswa. Kemudian setelah ada lembar pernyataan anti plagiasi itu ada daftar isi. Daftar isi itu disesuaikan dengan isi laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Jadi daftar isi itu nanti ada poin-poin kayak ada halaman judul, kata pengantar, lembaran, nah itu ada titik-titik kemudian ada halamannya sesuai halaman yang ada di laporan mahasiswa. Kemudian ada setelah daftar isi ada kata pengantar ya. Kata pengantar tadi berisi ucapan terima kasih dan pernyataan ketidaksempurnaan laporan. Jadi kata pengantar isinya ucapan-ucapan terima kasih serta pernyataan bahwa laporan tersebut dibuat karena ada ketidaksempurnaan dari laporan, karena memang manusia sendiri pun tidak ada yang sempurna ya. Itu. Kemudian masuk setelah itu ada halaman judul, kemudian ada lembar pengesahan, lembar pernyataan anti plagiasi, ada daftar isi, kata pengantar. Nah, setelah itu masuk ke bab 1. Bab 1 itu pendahuluan. Pendahuluan itu nanti ada 4 poin. Poin A, ada latar belakang masalah. Kemudian ada poin B, rumusan masalah. Poin C, tujuan perbaikan. Poin D, manfaat perbaikan. Nah, dari pendahuluan tersebut, yang poin A itu ada latar belakang. Latar belakang itu isinya apa aja? Latar belakang itu isinya tentang alasan yang dilakukan selama penelitian. Kenapa kok mahasiswa mengangkat judul atau rumusan masalah tersebut? Alasannya apa? Kemudian berisi tentang masalah yang sudah diidentifikasi kelasnya. Nah, di refleksi awal itu kan ada identifikasi masalah. Masalahnya apa? Nah, itu ditulis juga di latar belakang. Itu berbentuk paragraf. Kemudian berisi analisis masalah yang dipilih. Penyebab yang timbul masalah itu apa? Nah, itu dijelaskan secara singkat dan jelas. Dalam latar belakang itu isinya paragraf. Biasanya itu dari umum ke khusus, menjelaskan dulu apa itu anak usia dini, kemudian apa itu perkembangan pada anak usia dini, lanjut nanti dikerucutkan ke khususnya. Tadi yang umumnya tentang anak usia dini itu dikerucutkan ke yang khusus. Yang khususnya apa? Nah, tadi tentang alasan kenapa dipilih, kemudian berisi tentang identifikasi masalah, kemudian menganalisis masalah, kenapa kok mengambil rumusan masalah tersebut. Nah, itu pada latar belakang. Jadi berisi paragraf-paragraf. Satu paragraf itu berisi 4-5 kalimat. Jangan sampai hanya 1 kalimat. Kadang itu ada hanya 1 kalimat itu panjang sekali, tidak ada koma, tidak ada titik. Nah, jadi nanti kalian bisa menyusun latar belakang satu paragraf berisi 5-6 kalimat. Nah, di latar belakang bisa ditulis beberapa paragraf, misalnya mau 3, mau 4, mau 5, itu terserah, tapi jangan panjang-panjang. Yang penting dalam satu paragraf berisi berapa tadi? 4-5 ya, 4-5 kalimat gitu. Kemudian masuk ke poin B setelah latar belakang. Itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu kan kemarin kita dari refleksi awal masuk RIS 1, masuk RIS 2 itu kan sudah merumuskan masalah, rumusan masalah tetap. Jadi 1, bagaimana, apa, melalui apa, di TK, bla bla bla. Tidak usah pakai tahun. Gitu ya. Kemudian rumusan masalah itu diakhiri pakai tanda tanya. Kemudian masuk poin C. Poin C itu tujuan penelitian.
Tujuan penelitian itu turunan dari rumusan masalah. Kita juga sudah merumuskan dari awal, dari refleksi awal. Jadi tujuannya apa? Upaya untuk apa? Kayak gitu ya. Itu tidak boleh diganti. Kan sudah kan dirumuskan dari refleksi awal, RIS 1, RIS 2 itu tetap sama. Jadi nanti ketika masuk ke laporan juga tetap sama. Kemudian poin D, manfaat perbaikan. Nah, manfaat ini bisa dirumuskan mau ada manfaat misalnya untuk lembaga, untuk peneliti selanjutnya, untuk orang tua, untuk apalagi bla bla bla. Nah, tujuan itu banyak mau dituju manfaatnya itu banyak mau ditujukan ke siapa saja, gitu ya. Kemudian masuk ke bab 2. Bab 2 itu tentang kajian pustaka. Apa itu kajian pustaka? Kajian pustaka itu landasan dalam merencanakan atau melaksanakan tindakan perbaikan dan menjadi rujukan dalam membahas hasil penelitian. Kemudian ada teori atau konsep yang sudah disinggung dalam latar belakang, menambah konsep lain yang relevan, dan memperkuat teori yang sudah diungkapkan. Kemudian kajian pustaka ini juga terkait dengan masalah yang dirumuskan. Jadi, kajian pustaka itu isinya teori-teori yang Anda ambil ketika rumusan masalah. Misalkan rumusan masalah, upaya meningkatkan mengenal angka melalui kartu angka. Jadi kajian pustakanya berisi poin A tentang mengenal angka. Boleh diawali dari perkembangan kognitif karena mengenal angka itu masuk ke perkembangan kognitif. Jadi bisa diawali dari perkembangan kognitif, kemudian dikerucutkan ke mengenal angka. Nah, nanti selanjutnya poin selanjutnya ada tentang kartu huruf. Jadi silahkan mencari-cari teori tentang rumusan yang Anda ambil. Jadi minimal itu ada dua poin, kan karena tadi rumusan yang saya contohkan itu mengenal angka dan kartu angka. Jadi silahkan mencari-cari teori dari kedua itu. Nah, itu teorinya 1 poin itu minimal 3 teori. Silahkan cari 3 teori, dari teorinya siapa, yang pertama teorinya siapa, kedua siapa, ketiga siapa, nanti setelah itu disimpulkan. 3 teori itu lalu disimpulkan. Nah, itu berbentuk paragraf semua. Dan saya berpesan ketika menuliskan kajian pustaka, ini jangan sampai udah ketemu nih teorinya langsung copy paste. Jangan, nanti terdeteksi plagiasi. Jadi jenengan olah kata-katanya, kalimatnya diolah pakai bahasa sendiri, itu nggak apa-apa, nanti dicantumkan ini termasuk dari teorinya siapa gitu, biar menghindari plagiasi. Kebanyakan plagiasi itu terletak di bab 2, karena memang kajian pustaka itu teori-teori isinya. Nah, biasanya mahasiswa ini tinggal nyomot-comot dari artikel-artikel, kadang dari web-web. Nah, itu takutnya nanti, bukannya takutnya ya. Nah, itu pasti terdeteksi plagiasi. Jadi saya sarankan diolah dulu kalimatnya pakai bahasa sendiri, diparafrase biar tidak terdeteksi plagiasi. Setelah masuk bab 2, kita langsung masuk ke bab 3. Sebentar. Masuk ke bab 3. Setelah bab 2 kita masuk ke bab 3. Bab 3 isinya apa? Bab 3 itu tentang pelaksanaan perbaikan. Sebentar. Pelaksanaan perbaikan itu poinnya ada 2. Yang poin A itu informasi subjek penelitian.
informasi subjek penelitian ini ada poin-poinnya juga berisi tentang lokasi. Lokasi itu di mana mahasiswa melakukan penelitiannya. Kemudian waktunya dari tanggal berapa bulan apa sampai tanggal berapa bulan apa. Jadi nanti bisa ditulis R1 itu dilakukan pada tanggal ini sampai tanggal ini bulan apa. Kemudian RIS2 tanggal ini sampai tanggal ini bulan apa. Kemudian ada tema. Tema itu kan saya sampaikan di web 2 juga, tema itu bebas. RIS1, RIS2 itu silahkan disesuaikan, boleh beda. Nah, itu temanya apa? Misalnya RIS1 temanya tanaman, RIS2 nanti temanya hewan. Nanti ditulis aja sesuai yang jenengan tulis di RIS1 dan RIS2. Kemudian ada kelompok. Kelompok ini penelitiannya itu dilakukan di kelompok bermain atau di TKA atau di TKB di usia ini sampai ini. Kemudian ada karakteristik anak. Karakteristik anak ini isinya pada kelompok yang jenengan ambil itu karakteristik anaknya seperti apa. Nah, itu bisa dijelaskan. Kemudian masuk ke poin B. Poin B itu ada deskripsi per siklus. Deskripsi per siklus itu poin-poinnya isinya ada rencana, ada pelaksanaan, ada pengamatan atau pengumpulan data, instrumen. Jadi nanti di deskripsi ini rencana yang mahasiswa lakukan di RIS1, RIS2 itu seperti apa, pelaksanaannya juga seperti apa. Kemudian ada instrumennya. Nah, instrumen ini gunanya apa? Instrumen itu digunakan ketika nanti bab 3 mengambil penilaian di RIS1 dan RIS2. Jadi nanti di RIS1, RIS2 itu ada penilaiannya, ada instrumennya. Nah, itu dibuat dan bisa dilihat apakah dari RIS1 ke RIS2 itu ada peningkatan. Nah, saya harap dari RIS1 dan RIS2 itu tetap ada peningkatan ya, karena memang ini kan PTK. Kalau dari judulnya aja udah upaya meningkatkan. Jadi, saya harap hasilnya itu meningkat. Nah, untuk bab 3 ini, karena memang poin-poinnya ini perlu pencernaan, nanti saya berikan contoh. Saya share di grup mengenai format bab 3-nya. Jadi tidak kayak dilihat aja formatnya di bab 3 itu seperti ini, tapi jangan sampai disamakan bab 3 itu isinya seperti itu. Jadi harus menyesuaikan dari poin-poinnya gitu ya. Nanti saya beri contoh. Kemudian setelah bab 3 itu masuk di bab 4. Bab 4 itu tentang hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan tentunya ada 2 hasil dan pembahasan. Poinnya ada poin A, pelaksanaan siklus, kemudian poin B, pembahasan dari setiap siklus. Kemudian untuk deskripsinya per siklus itu, yang pertama tadi itu kan, pelaksanaan siklus. Pelaksanaan siklus itu dari siklus 1 sampai siklus 1 dari sesi 1 sampai sesi 4 itu seperti apa? Kegiatannya apa? Nah, itu ditulis di pelaksanaan siklus. Jadi siklus 1 sesi 1 sampai 4, sesi 1 sampai 5 itu kegiatannya seperti apa? Kemudian RIS2 itu dari sesi 1 sampai sesi 5 itu kegiatannya apa. Nah, kemudian poin B itu masuk ke pembahasan dari siklus. Pembahasan dari per siklus itu nanti ada tentang perencanaan, ada pelaksanaan, pengamatan, ada refleksi. Nah, perencanaan itu menjelaskan tentang rencana kegiatan, menjelaskan tentang rencana kegiatan yang terdapat dalam rancangan siklus 1 maupun siklus 2. Jadi langkah-langkah kegiatan yang dilakukan di RIS1 sama RIS2 dari sesi 1 sampai 5 itu seperti apa. Nanti dijelaskan berbentuk paragraf. Jadi jangan sampai di poin-poin. Jadi semua laporan itu bentuknya paragraf-paragraf. Kemudian pelaksanaannya seperti apa? Pengamatannya itu ini bisa dilihat
penilaian yang dari instrumen. Nah, nanti bab 4 nanti juga saya beri contoh bagaimana formatnya, bagaimana cara menuliskannya, biar nanti ada gambaran. Jadi nanti saya kasih contoh bab 3 dan 4-nya seperti apa, nanti biar bisa jadi gambaran. Karena kalau saya hanya menjelaskan seperti ini, pasti mahasiswa masih kebingungan. Tadi yang dijelaskan sama Bu Indah apa ya? Harus bagaimana ya? Dari siklus 1 sampai siklus 5 itu bagaimana ya? Daripada nanti hanya mengawal-ngawal. Nah, nanti saya beri contoh bab 3 sama bab 4-nya. Itu ya. Kemudian masuk ke bab 5. Bab 5 itu ada hasil dan pembahasan. Bab 5 kok hasil dan pembahasan? Bab 5 ada kesimpulan dan saran. Bab 5 itu kesimpulan dan saran. Poin A ada kesimpulan, poin B ada saran. Poin A itu kesimpulan, itu menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari rancangan pembelajaran yang telah disusun berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan. Jadi dijelaskan kelemahannya apa, kelebihannya apa dari hasil simulasi yang dilakukan selama RIS 1 dan RIS 2. Kemudian poin B itu masuk saran. Sarannya itu isinya menjelaskan rekomendasi yang dibuat berdasarkan kesimpulan dan menjelaskan saran yang perlu yang diperhatikan untuk ditindaklanjuti. Itu yang saran. Kemudian setelah bab 5 itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi rujukan atau referensi yang digunakan mahasiswa dalam penulisan laporan ini. Jadi kutipan-kutipan misalkan di bab 2 itu kan ada teori-teori dari siapa, mahasiswa mengambilnya dari mana. Nah, itu masuk ke daftar pustaka. Kemudian habis daftar pustaka itu ada lampiran-lampiran. Lampiran-lampirannya itu isinya apa aja? Lampiran pertama itu tentang rancangan siklus 1. Rancangan satu siklus dari siklus 1 dan siklus 2. Kemudian lampiran kedua tentang RPPH dari siklus pertama dan siklus kedua. Itu bisa dilampirkan kalau RPPH itu hari terakhir saja. Jadi hari RPPH hari pertama siklus pertama dan hari terakhir siklus kedua. Jadi tidak harus dilampirkan semuanya ke 10 RPPH, tidak. Bisa dilampirkan RPPH hari pertama siklus pertama dan hari terakhir siklus kedua. Kemudian lampiran ketiga itu skenario perbaikan hari pertama siklus pertama dan hari terakhir siklus kedua. Jadi tidak perlu skenario perbaikan diupload semua. Itu bisa diupload di hari pertama siklus pertama dan di hari terakhir siklus kedua. Kemudian poin keempat itu ada lembar refleksi hari pertama siklus pertama dan hari terakhir siklus kedua. Jadi dari RPPH skenario perbaikan dan lembar refleksi itu bisa diambil dari hari pertama siklus pertama dan hari terakhir siklus kedua. Kemudian lampiran yang kelima itu ada jurnal pembimbingan PKP. Jadi nanti jurnal pembimbingan PKP ini sejak awal mengikuti PKP hingga laporan diunggah ke dalamnya. Jadi kalian selama mengikuti perkuliahan PKP atau skripsi ini apa aja kegiatannya. Misal poin pertama tanggal ini misalkan mengajukan refleksi awal. Kemudian ada tanda tangannya. Nanti saya berikan contoh juga ini untuk jurnal pembimbingan PKP. Sebetulnya kalau dulu ada contohnya
Cuma kalau yang sekarang saya belum lihat, nanti saya ceknya, kalau nggak ada nanti saya beri contoh. Itu ya, itu mengenai laporan PKP. Ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham, monggo bisa ditanyakan. Oh ya, ya, ya di Google Scholar. Kan kalau di Google Scholar itu kan ada jurnal-jurnal kan. Nah, ambil di situ juga nggak apa-apa. Jangan di web, karena di web itu belum tentu akurat. Jadi bisa diambil dari jurnal-jurnal atau dari buku-buku. Gitu ya. Enggak, kalau buku itu kan langsung siapa penulisnya, kemudian terbitan tahun berapa, judulnya apa, kemudian penerbitnya siapa, dari kota mana. Ya, ya, kalau referensi dari buku itu kan banyak sekali, kalau buku-buku yang PDF yang bisa diunduh di Google. Nah, itu bisa. Nanti tinggal tulis aja siapa penulisnya, tahun berapa, kemudian judulnya, penerbitnya siapa, di kota mana gitu. Ya. Terkadang itu pada jurnal itu kan dia juga rujukannya dari buku kan. Nah, itu lihat aja daftar pustakanya. Itu ngambilnya dari buku mana gitu. Ya, ada yang lain ya, sama-sama. Silahkan kalau mau bertanya. Oh iya, Bunda Indah Melani tadi kan sudah upload list 2. Itu silahkan direvisi dulu, baru nanti diupload di tugas 1. Jadi tugas satunya Ibu itu belum saya nilai karena memang di list 2-nya belum direvisi gitu ya. Jadi nanti kalau setelah direvisi saya ACC baru diperbaiki di tugas 1 ya. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang sudah RIS 2-nya sudah selesai juga belum upload tugas 1, silahkan diupload tugas 1-nya. Ada yang ditanyakan? Kenapa kok diam-diam saja? Gimana? Apakah sudah ada bayangan-bayangan dan gambaran-gambaran mengenai laporan PKP? Jadi laporan ini nanti berhalaman-halaman ya. Jadi saya harap kalian segera menulis laporannya. Saya carikan dulu contoh bab 3 dan bab 4-nya.
Gimana Bunda? Ayo, siapa yang mau bertanya? Oh iya, nanti di kelompok, di bab 3 bagian kelompok itu kan ada termasuk di TKA atau TKB atau di kelompok bermain. Nah, itu nanti ada tabel tentang nama-nama anak. Jadi nama-nama anak nanti jangan sampai nama-nama anak itu ditulis secara lengkap ya. Jadi pakai inisial saja. Misalkan kayak nama saya Indastianingrum, berarti inisialnya IS gitu aja ya. Jangan sampai ditulis nama aslinya. Takutnya ketika ditulis nama asli mahasiswa itu tidak izin ke orang tuanya untuk dibuat penelitian, ternyata orang tuanya tidak setuju kayak gitu. Nanti bisa dituntut kayak gitu. Jadi pakai nama-nama inisial. Bab 3 halaman 14. Bab 14 sampai 41. Gimana? Ada yang ditanyakan tidak? Aduh. Saya kirim di grup ya contohnya. Jadi nanti kalau di lembar pengesahan itu nanti saya tanda tangani ketika selesai laporannya ya. Sudah dibuka?
Kalau bab 3 nanti kan ada lokasi penelitian dilakukan di mana, di TK apa, di KB apa gitu ya, dengan jumlah berapa anak laki-lakinya, perempuannya berapa gitu. Kemudian ada waktu penelitian. Waktu penelitian itu siklus satunya dilakukan hari apa, tanggal berapa gitu. Siklus 2-nya juga gitu. Dari sesi 1 sampai sesi 5 kalau yang di TK, kalau di KB sesi 1 sampai sesi 4. Kemudian ada temanya siklus 1 apa, siklus 2 apa, kelompok yang seperti yang saya contohkan tadi. Nama itu pakai inisial, karakteristiknya seperti apa gitu. Bisa dilihat-lihat, nanti jangan sampai kalimatnya disamakan sama yang ini loh ya. Jadi saya sarankan itu pakai yang ditiru itu formatnya, bukan sama plek kayak gini. Nanti takutnya kalau sama plek nanti kena plagiasi. Ini ada yang sudah selesai RIS 2-nya. Ada yang sudah selesai? Belum semua. Yang kemarin-kemarin sudah saya ACC RIS 2-nya, gimana? Belum? Bunda Mai? Sudah? Oh ya, yang berarti video yang sesi terakhir ya? Ya, jadi nanti di sesi terakhir harus ada video. Videonya berisi ada mahasiswa, ada guru, ada supervisor 2. Kemudian Bunda Koridotul sudah selesai? Sudah? Videonya juga sudah? Sudah. Oke, nanti ya. Ya, nanti kalau video itu bisa diupload dulu di YouTube atau di Drive gitu ya, nanti disimpan dulu, nanti ketika di tugas 3 kalau nggak salah itu melampirkan video, linknya aja. Kalau langsung video di-upload di e-learning kan berat, jadi nanti bisa di link yang mau di link YouTube atau di link Drive, tergantung mahasiswa mau mengunggahnya di mana. Kemudian Bunda Irma, ada nggak ini? Bunda Irma nggak ada. Sudah selesai? Oh gitu, oke. Oh iya, ter, oh ya terpotong-potong gitu ya, nggak apa-apa. Nanti digabung ya. Kemudian Bunda Risnawati, Bunda Risnawati yang sakit tadi ya. Oke, Bunda Ririn, gimana Bunda? Sudah selesai RIS 2-nya? Oh, tinggal videonya sama kayak Bunda Mai ya. Oke, segera ditindaklanjuti ya. Kemudian nanti habis itu bisa lanjut ke laporannya. Oh iya, saya juga berpesan kalian kalau sekarang kan banyak sekali pakai AI ya, misalkan pakai ChatGPT gitu ya, latar belakang pakai ChatGPT. Jadi jangan ChatGPT minta bantuan ChatGPT bagaimana menuliskan latar belakang judul ini. Itu sebetulnya kalau AI itu boleh dibuat referensi penulisannya latar belakang seperti apa, cuma diolah lagi. Kalau kalian nggak olah, nanti kena plagiasi. Gitu ya, takutnya mahasiswa itu kadang cepat-cepat biar cepat selesai gitu ya, langsung ChatGPT copy paste. Nah, itu pasti kena plagiasi. Jadi saya harap diolah, kalimatnya diolah gitu ya.
Yang di tugas 1 itu rancangan 1 siklus pertama, siklus kedua, sama RPPH-nya. Ya. Aktivitas 7, sebentar. Aktivitas 7 itu tentang apa? Saya kok lupa, ya Allah. Aktivitas 7. RPPH, skenario perbaikan, lembar refleksi. Ya, ini kalau di aktivitas 7 itu ada RPPH, skenario perbaikan, sama lembar refleksi, siklus pertama dan siklus kedua. Jadi nanti ada 10 RPPH, 10 skenario, sama 10 refleksi. Karena RIS 1 kan 5, RIS 2 5. Itu. Ini Bunda Koridatul sudah ya. Oke, nanti saya cek. Gimana? Kalau ya bisa dilampirkan di situ. Dilampirkan saja nggak apa-apa. Dilampirkan nggak apa-apa. Tapi nanti di tugas 3 itu ada juga suruh mengupload link video. Oh iya, ini Bunda Koridatul udah ya kemarin. Belum saya cek. Nanti saya cek ya, Bunda. Oke. Gimana, ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Hari Kamis. Wah, sebentar. Maaf. Bunda Irnia. Hari Kamis tuh kemarin ya. Aktivitas Bunda Irnia, sebentar. Irnia ya. Mana? Oh ini. Oh iya. 20 ya. Maaf ya, terlewat. Oke. RIS 2 mengenai meningkatkan kemampuan motorik kasar, melemparkan. Oke, ini yang di RIS 2 itu kan kegiatan intinya yang di sesi 1 menangkap dan menggeser satu bola dengan mangkuk plastik. Ya. Nah, inti ini, kegiatan inti itu harus kegiatan lempar tangkap bola. Ini kan belum lempar tangkap. Baru kegiatan intinya menangkap, penutupnya melempar. Ya enggak? Jadi intinya, kegiatan intinya harus lempar tangkap bola. Ini yang sesi 2 sudah betul. Nah, ini yang di sesi 3, kegiatan penutup itu lempar tangkap bola dari bawah badan. Itu bisa masuk kegiatan inti. Terus menangkap dan menggeser 2 bola itu masuk ke penutup. Kemudian di sesi 4, 5, 4 melempar tangkap bola. Lempar tangkap sambil. Nah, jadi di sesi 1 kegiatan intinya bisa diganti. Kemudian di sesi 3 itu ditukar antara kegiatan inti sama penutup.
Ya, terus RPPH-nya bermain tepuk loncat menangkap. Nah, sudah RPPH-nya juga sudah betul. Terus skenario-nya skenario perbaikannya ini di bawah. Oke. Refleksinya oke. Itu aja ya berarti. Sama-sama. Ada yang masih terlewat? Ada yang masih terlewat atau masih mau bertanya, boleh monggo, waktunya masih lama. Iya, boleh. Ya. Gimana? Ya, sebentar. Itu yang poin yang mana? Yang aktivitas 7. Sebentar, saya bacanya dulu ya. Aktivitas 7 itu diskusi. Silakan diunggah RPPH dan melengkapi urusannya. Silakan juga. Oh iya, sebentar. Silahkan diunggah juga RPPH dan skenario pembelajaran hari terakhir siklus kedua yang juga sudah melakukan semua dengan misalkan ini. Berarti iya, berarti hari terakhir siklus pertama dan hari terakhir siklus kedua ya. RPPH, skenario perbaikan, dan lembar refleksi. Gitu ya? Berarti tidak harus RPPH 10, skenario 10, refleksi 10. Berarti RPPH, skenario, refleksi, hari terakhir siklus pertama dan hari terakhir siklus kedua. Gitu ya? Kemudian untuk poin B itu diskusi. Oh ya, untuk Bunda Kori ini belum saya buka, nanti saya ceknya ya. Sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi? Enggak. Jadi RPPH, skenario, refleksi, hari terakhir, siklus pertama, dan siklus kedua. Jadi hari terakhir semuanya. Ya. Ya.
Iya, nggak apa-apa. Itu kan video sesuai sama yang gimana mahasiswa mau mengeditnya kan. Kalau misalkan langsung itu juga nggak apa-apa. Yang penting poin-poinnya di pembukaan, inti, penutup itu sudah ada dalam video. Ya, nggak apa-apa. Sudah, tidak ada yang ditanyakan? Nanti web 4 itu sekitar tanggal berapa ya? 27. Harusnya kan tanggal 27 web 4. 27 itu sepertinya bertepatan dengan Idul Adha. Ya enggak sih? Itu maunya gimana? Mau pas hari itu juga atau mau diundur? Soalnya kan tanggal 27 itu pasti 27 28 lah. Itu masih hari raya. Bagi yang menunaikan. Nah, maunya gimana? Mau pas hari tanggal 27 atau mau diundur? Gimana? Kalau saya diundur aja ya. Gimana? Soalnya itu kalau saya pribadi tanggal 27 itu pasti masih repot-repotnya. Ya kan? Kalau 28 mungkin udah longgar, tapi kan nanti enggak tahu juga sih ya. Kadang kan ada yang 28, ada yang 27 kayak gitu kan juga belum tahu toh. Jadi lebih enaknya dan lebih amannya kita di hari Jumat lagi. Gimana? Oke? Berarti minggu depan ini. Bisa? Oke. Kalau misal sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Oke. Kalau gitu, oh iya, absen ya, belum. Absen. Sebentar, absen dulu. Bunda Koridotul ada. Bunda Indah Melani ada. Bunda Irma Rahmayanti ada. Bunda Mai ada. Bunda Irnia ada. Bunda Doreta nggak ada. Bunda Risnawati ada. Kemudian Bunda Nurjana ada. Bunda Selfie nggak ada. Bunda Ririn ada. Bunda Dian ada. Bunda Nadia ada nggak? Nggak ada ya. Oke. Bunda Risnawati kenapa mengangkat tangan? Ada yang mau ditanyakan? Atau terpencet? Sudah ya, saya akhiri. Semoga perkuliahan ya. Semoga tuweb hari ini bermanfaat dan bisa berjumpa lagi di tuweb keempat. Semoga diberi kesehatan dan saya minta maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.